Assalamualaikum Sobat Mahasiswa, selamat datang di channel Analisis Mahasiswa. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 senjata tradisional Indonesia yang bikin penjajah takut. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan channel ini. 350 tahun meregang nyawa membela negara demi mendapatkan kemerdekaan tertentu bukan hal yang mudah. Dentuman senjata musuh seolah-olah menjadi musik yang biasanya terdengar kala itu, sebagai tanda bahwa peperangan akan segera dimulai. Tanpa kata menyerah, rakyat Indonesia melawan. Tapi jangan kira kalau kala itu kita bersenjata remeh, karena meskipun bukan dengan senjata api, Indonesia tetap ditakuti. Terlihat tidak adil, namun pada kenyataannya Indonesia tetap berhasil memerdekakan negaranya. Nah, berikut ini adalah 7 senjata tradisional asli Indonesia yang berhasil menakuti penjajah. Pertama, rencong. Serambi Mekah memiliki banyak tokoh pahlawan nasional yang memimpin peperangan melawan para penjajah, seperti Cun Nyadin, Teku Umar, Cut Mutia, dan masih banyak lagi. Di Aceh, mereka menggunakan rencong untuk menumpas para penjajah. Mata rencong biasanya dibuat melengkung dan berbentuk menyerupai huruf L. Rencong biasanya memiliki panjang berkisar 10-50 cm. Kini rencong telah beralih fungsi menjadi cendera mata dan menjadi simbol keberkelasan seseorang di Aceh. 2. Keris. Lain halnya dengan rencong, keris justru dibuat tidak terlalu panjang. Namun yang unik dari senjata khas Jawa Tengah ini adalah ukiran gagangnya dan bentuk matanya yang meliu-liu. Sebab bentuknya yang meliu, keris menjadi begitu menyakitkan bila tertancap karena dapat merobek isian tubuh. Ada sebuah fakta unik tentang keris, yaitu lekukannya yang harus selalu berjumlah ganjil. Kini Indonesia telah merdeka dan fungsi keris pun menjadi pelengkap busana daerah dalam upacara adat. 3. Golok. Kenal dengan si Pitung? Pendekar asal Betawi ini pernah ikut berperang melawan kolonial Belanda dengan menggunakan golok. Senjata khas dari Betawi, namun fungsi dari golok tidak berubah. Sejak dulu hingga kini, masyarakat Betawi masih mempergunakannya sebagai alat bela diri. Jika ia benar asli orang Betawi, tentu memiliki golok di rumahnya. Bahkan, beberapa orang Betawi masih selalu menyelipkan golok di pinggangnya. 4. Kurang biak. Mungkin memang terlihat kecil dan tidak meyakinkan, namun masyarakat Minangkabau telah membuktikannya. Pada masanya, mereka mengusir para penjajah dengan bersenjatakan kurang biak di sakunya. Fakta kerennya, kurang biak ini pernah digunakan dalam film The Raid. Kini, kurang biak bahkan tidak hanya dikenal oleh masyarakat Minangkabau, tapi sudah terbang hingga ke Malaysia, Filipina, dan bahkan beberapa negara Eropa karena bentuknya yang eksotik dan mirip dengan cakar macan. 5. Sumpit. Masyarakat Dayak bukan melawan penjajah dengan menggunakan alat makan. Sumpit ini sebenarnya mirip dengan panah. Perbedaannya, sumpit digunakan dengan cara meniup anak sumpit yang sudah diletakkan di dalamnya. Para penjajah begitu takut dengan sumpit, sampai mereka menyebut bahwa menghadapi prajurit Dayak seperti sedang melawan hantu. Tanpa suara, para penjajah gugur tewas satu persatu akibat racun yang bereaksi dari anak sumpit. Racun ini sebenarnya berasal dari mata anak sumpit yang dioles getah pohon ipuh atau pohon iren. 6. Belati. Papua memiliki belati sebagai senjata tradisionalnya. Tidak begitu panjang, namun ketajamannya membuat penjajah tunggang-langgang. Bila kebanyakan pisau tradisional dari berbagai daerah menggunakan logam, belati dari Papua menggunakan dulang burung kasuari yang diruncingkan bagian ujungnya. Dihiasi bulu kasuari pada ujung sebaliknya, indah namun menyakitkan. 7. Bambu runcing. Meskipun belum ada literasi yang jelas mengungkapkan dari mana asal mula bambu runcing, namun beberapa sumber mengatakan jika seorang ulama bernama Kiai Subeci, yang juga merupakan guru besar dari pahlawan nasional Jenderal Sudirman, pertama kali memperkenalkan bambu runcing untuk dijadikan sebagai senjata melawan Belanda. Konon, bambu-bambu yang telah didoakan khusus oleh Kiai Subeci dan dituliskan di atas bambu menjadi salah satu alasan menangnya prajurit Indonesia. Sama halnya dengan sumpit, kolonial Belanda menganggap bambu runcing sebagai pembunuh dalam keheningan. Para penjajah mengakui bahwa mereka lebih baik ditembak dengan peluru dibandingkan dengan senjata-senjata hasil kreativitas rakyat Indonesia. Karena
Menurut mereka, luka peluru masih bisa diobati, berbeda dengan senjata tradisional yang bisa membunuh perlahan, menyengsarakan akibat infeksi dan luka yang dibuat perlu waktu lama untuk disembuhkan. Nah sobat mahasiswa, itulah senjata tradisional Indonesia bikin penjajah takut. Cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan dan pengucapan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan channel ini.